mati dan bangkit bagi kami. Kau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami manusia. Terkadang kami tidak setia, bahkan sering kali kami tidak setia. Tapi justru di saat kondisi kami paling berdosa, di saat kondisi kami paling tidak layak, Tuhan datang. Tuhan datang, memeluk kami, memegang tangan kami, dan mengampuni kami. Forgive me, Lord. Forgive me. Forgive me. Give me, Jesus. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Oh, Holy Spirit, change my heart. Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Yes, Lord. Forgive me, Jesus, oh God. Mari nyanyikan. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Holy Spirit, change my heart. Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, change my heart, change my heart. Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift, shh, jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Lebih-lebih
pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu persiapkan diri saudara sebaik-baiknya agar perjamuan kudus ini akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur untuk semua karya pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan sepanjang seminggu, sepekan hingga hari ini. Sejenak kita pakai waktu yang ada ini, tenangkan jiwa, teduhkan hati. Mari kita bersama-sama nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Seraya mengucap syukur kepada Tuhan, berikan pujian, persembahkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Sama-sama di hadapan hadirat-Mu ku rasakan kedamaian. Hanya untuk menyembah. Masuk hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Sama-sama masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu dengan korban puji.
dahsyat kuasa dan karya-Mu dalam hidup kami. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, yes. Sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan dengan sepenuh hati. Yesus, ya Tuhan, Kau layak kami tinggikan. Engkau layak terima hormat, pujian dan kuasa. Sama-sama Yesusku, haleluya. Sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Inilah kerinduan untuk menikmati kasih-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Hanya untuk katakan dengan sepenuh hati, ini keinginanku Tuhan. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama keinginan, yes God. Mari kita sembah sama-sama dengan sepenuh hati. Menyembah-Mu, oh, layak dipuji, layak disembah. Jesus, haleluya. Dengan segala kerendahan hati, kami datang sujud di bawah kaki-Mu, membawa seluruh pujian dan penyembahan kami menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan kuduskan kami, sehingga benar-benar seluruh persembahan kami ini menjadi persembahan tumpah yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu, berkati kami, jamah kami, sehingga benar-benar kami rasakan kuasa Tuhan turun atas kami, bekerja di tengah-tengah kami, membangkitkan semangat dan gairah kepada kami untuk meninggikan dan memuliakan Engkau dengan seluruh karya-Mu yang ajaib dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Haleluya,
Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan bersama-sama, Engkau baik Tuhan. Masuk ke hadiratnya dengan pujian. Deklarasikan bersama, Engkau baik Tuhan. Sama-sama. Dengan hati bersyukur, membawa pujian bagi-Mu Yesus, ku memandang wajah-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Sama-sama. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Ya, Engkau baik, sangat baik. Yes, amin. Engkau baik, sangat baik. Ku tak pernah berubah. Yes, haleluya. Dengan hati bersyukur. Sama-sama. Dengan hati bersyukur, membawa pujian bagi-Mu Yesus, bersuka sambil menyingkapkan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan, bersorak-sorai kebaikan-Mu. Oh, Engkau sangat baik. Katakan bersama, Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi, ya. Engkau baik, sangat baik. Tak pernah berubah. Jemaat Tuhan, dengan penuh percaya katakan, Engkau baik. Yes, sepenuh hati katakan kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Oh, Engkau baik, sangat berubah. Engkau baik, sangat baik. Lagi katakan. Oh, Engkau baik, sangat baik. Yang tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan. Oh, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yeah. Oke, tetap penuh semangat, antusias. Tetap katakan keadaan apapun, Tuhan Yesus baik. Amin. Harapan kemegahan, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat di dalam setiap langkahku, untuk Engkau di dalam hidupku. Sama-sama. Engkau baik,
hadapan. Yes, ku datang menyembahmu, membawa hidupku. Ku teringat di dalam setiap langkahku. Oh, Engkau di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Yes, haleluya. Teramat baik, Engkau baik. Engkau baik. Katakan, amat baik. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan ketika Tuhan melakukan kuasa-Nya. Yesus, Engkau baik. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, mari kita tenangkan hati sejenak, seraya mengingat seluruh perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan buat kita. Enggak usah jauh-jauh mengingat sebulan, setahun yang lalu, seminggu ini, atau tadi malam, atau sehari kemarin. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang membuat kita dapat menikmati anugerah-Nya sampai hari ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri. Tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita atas nama harta, kekayaan, kekuatan, fisik atau apapun. Semua oleh karena anugerah-Nya. Sementara kita tenangkan hati, pikiran, jiwa, berikan kesempatan Tuhan bekerja, membuka hati kita untuk siap mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Katakan bersama, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Yes. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, tak berkesudahan, nyata seperti yes. Kuasa-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu itu tak berkesudahan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan kasih-Mu mengalir di sepanjang
Sama-sama katakan, hidupku takkan habis. Kasih. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan penuh antusias kita akan meresponi setiap kata, sabda, firman kebenaran Tuhan. Kasih-Mu padaku selamanya, Kau ku sembah, takkan habis padaku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Dengan sepenuh hati, takkan kasih-Mu mengalir di sepanjang hidup. Rasakan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengabdi di sepanjang hidup. Waktu selanjutnya saya serahkan bersama Yesus. Kasih-Mu padaku selamanya, Kau ku sembah. Kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sampai selama-lamanya kami tetap menyembah Engkau. Yes. Sebab kasih-Mu tidak pernah berubah. Amen. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Yes. Amen. Oleh keadaan hidup kami apapun, tidak terpengaruh oleh keadaan hidup kami, tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Yes. Itu sebabnya hari ini Tuhan, sebelum kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami rindu dalam perjamuan kudus pagi hari ini, di awal bulan November ini, akan benar-benar memberikan satu dampak yang sangat besar dalam kehidupan ini. Supaya masa-masa hidup kami menjadi masa-masa hidup yang dipenuhi dengan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Amin. Sehingga kami tetap mengucap syukur karena penyertaan-Mu sempurna adanya. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Urapi setiap kami, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini, ya minggu yang pertama di bulan November. Ya rasanya cepat sekali Saudara. Tapi biarlah percepatan waktu yang kita nikmati juga menjadikan kita juga makin menikmati percepatan karya Tuhan dan kita merespon dengan baik. Pagi hari ini sebelum saudara dan saya menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ya dalam perjamuan kudus ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, berkaitan tentang darah Yesus.
darah Kristus. Kita awali di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-14. Alkitab berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Satu lagi di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, dari 2 ayat yang kita baca pagi hari ini, makin memantapkan langkah kita ketika setiap sebulan sekali kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, ya, yang kita pakai dengan anggur dan roti ini. Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama memperhatikan makna daripada darah Yesus itu seperti apa sebenarnya. Ini bukan hal yang bersifat rutinitas yang kita lakukan. Tetapi ketika kita memahami dengan benar, maka ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ini ada satu akibat yang sangat luar biasa. Berpijak dari apa yang kita baca pagi hari ini, yang pertama, darah Kristus itu menyucikan hati nurani kita. Saudara-saudara, darah Kristus itu menyucikan hati nurani kita. Menyucikan dari apa? Pertanyaannya. Alkitab berkata dengan jelas, menyucikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, saudara harus ngerti ini. Darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita tahu tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang benar. Alkitab berkata semua manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ini sudah dikandung di dalam dosa. Ya. Apapun keberadaan orang itu dikatakan dia sudah dikandung di dalam dosa. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada hakikatnya adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi kita bersyukur oleh karena peristiwa salib lewat darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Tidak ada cara yang lain, saudara-saudara, yang bisa menyucikan perbuatan hidup kita manusia yang penuh dengan kesia-siaan hanya lewat penyucian darah Yesus Kristus. Langkah yang tepat yang diambil Yesus di dalam kemanusiawiannya. Dia mati di atas kayu salib. Darahnya yang terkucur tidak lain dan tidak bukan menyucikan perbuatan hidup manusia yang sia-sia. Termasuk harus diakui, acap kali dalam kehidupan kita ada perbuatan yang sia-sia. Saya ambil contoh di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 13 sampai yang 13 dan 15. Alkitab berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Saudara, tetapi aku, yaitu Paulus ya, telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia
untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Perhatikan garis bawahi kata akulah yang paling berdosa. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa? Semua umat manusia. Tetapi lewat darah Yesus kita yang percaya, disucikan, dikuduskan. Bahkan dikatakan orang yang paling berdosa sekalipun, saudara-saudara. Disucikan hati nuraninya dari perbuatan yang sia-sia. Kita tahu siapa Saulus. Dalam konteks ini berkata dengan jelas, dia seorang penghujat, dia seorang penganiaya, dia seorang yang ganas. Ya, track record daripada Saulus ini sangat mengerikan. Dia mengejar yang dikatakan murid-murid Yesus. Tidak cukup dimasukkan ke dalam penjara, tapi kalau perlu dihabisi. Saudara-saudara, dengan cara yang kasar. Tapi di tengah-tengah perjalanannya, Yesus menjamah dia. Dan dia bertobat. Dan Alkitab berkata, akulah yang paling berdosa. Orang yang menyatakan diri paling berdosa sekalipun, Tuhan mau menyucikan hidupnya dari perbuatan yang sia-sia. Bahkan hasil dari penyucian itu ada perubahan hidup yang sangat besar yang dialami oleh Saulus, yang dialami oleh Paulus. Saudara-saudara, perubahan hidupnya pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kesaksian hidupnya, tulisan-tulisan pengilhaman Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus memberikan sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Jangan berkecil hati, kadangkala ada orang yang merasa sudah jijik ketika menghampiri Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatannya yang sia-sia. Saya tidak perlu sebutkan perbuatan yang sia-sia itu kayak apa, saudara sudah tahu sendiri. Perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada orang berkata, aku nggak bisa, aku malu datang sama Tuhan. Ya, oleh karena kejahatanku begitu luar biasa. Apa yang saya lakukan sudah tidak berkenan kepada manusia, bahkan berkenan kepada Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara, Yesus datang ke dunia justru dia ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Ya, berapapun besarnya dosa kita, mungkin ukurannya berbeda-beda. Tetapi yang jelas, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Nanti akan kita lihat. Dia menyucikan dari segala kesia-siaan kehidupan kita. Itu sebabnya kalau hari ini firman Tuhan berkata seperti itu, berarti masih ada peluang untuk setiap kita yang berdosa ini. Ketika memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, Dia akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi saudara tidak perlu berkecil hati. Ketika didapati ada perbuatan yang sia-sia. Bukan berarti ada unsur kesengajaan. Setelah Tuhan mengampuni kita berbuat dosa lagi. Setelah Tuhan mengampuni kita berbuat dosa lagi. Bukan seperti itu. Tetapi penyucian yang Tuhan lakukan secara terus-menerus. Itu sebabnya saudara-saudara, masih ada kesempatan untuk kita menikmati anugerah Tuhan. Orang yang paling berdosa sekalipun, Tuhan jamah hidupnya, Tuhan ubah hidupnya. Bahkan Tuhan pakai Paulus dengan begitu luar biasa. Saudara, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22, Alkitab berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani yang ikhlas, yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Kalau hidup kita sudah merasa dibersihkan, hati nurani kita sudah merasa dibersihkan oleh Tuhan dari yang jahat, Alkitab berkata, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang penuh. Ini saatnya setelah proses itu terjadi, ya, setelah darah Yesus sudah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, ada kesempatan, ada peluang ketika saudara dan saya menghampiri Tuhan, menghampiri dengan ketulusan hati, menghampiri dengan kesungguhan hati, menghampiri dengan iman yang teguh. Bahkan pembacaan yang pertama tadi dikatakan, saudara, oleh karena darah Yesus, sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Sudah tidak lagi dengan keraguan-raguan ketika menghampiri Tuhan, ketika beribadah, ketika menikmati perjamuan Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan lagi. Oleh karena apa? Hidup kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Hati nurani kita sudah disucikan oleh darah Yesus dari perbuatan yang sia-sia. Itu sebabnya ini peluang yang begitu besar untuk saudara dan saya datang sama Tuhan dengan ketulusan hati. Jangan dengan tidak ketulusan hati, tapi dengan ketulusan hati. Dengan hati yang ikhlas, dengan iman yang teguh. Pasti akan punya dampak yang sangat besar. Apalagi sekali lagi ketika kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, tujuannya supaya apa? Ketika darah Yesus itu menyucikan hati nurani kita. Tujuannya adalah, ya, di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 19 tadi dikatakan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perhatikan ini saudara. Ya, tujuannya ketika Tuhan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia adalah supaya saudara dan saya dapat beribadah kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup dari kematian. Jadi enggak salah ketika saudara beribadah kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Ini tujuannya. Kenapa darah Yesus itu menyucikan hati nurani kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ternyata ada kaitannya dengan ibadah, saudara. Darah Kristus yang menyucikan hidup kita ternyata ada kaitannya dengan ibadah. Berarti ibadah itu menjadi sesuatu yang penting, bagian yang penting, tidak terputus. Ya, ini sebuah kesempatan yang begitu luar biasa, ada keberanian. Saudara, lewat darah Yesus ada di dalam rumah Tuhan. Ada keberanian untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Ada keberanian untuk berdoa dengan penuh iman kepada Allah yang hidup. Kita tahu kita tidak hanya berhenti berdoa, tetapi ada roh yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan turut mengerjakan apa yang sedang kita doakan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja. Bukannya kita yang bekerja, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Saudara, tujuannya supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati, bukan kepada Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, bukan kepada Allah yang tidak bisa, saudara-saudara, memberikan sesuatu yang nilainya kekal. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia sanggup untuk memberikan sesuatu yang nilainya kekal. Dia Allah yang hidup. Saudara dan saya sedang beribadah kepada Allah yang hidup. Berarti ngerti dong. Kecuali kalau kita datang kepada patung, dia tidak ngerti, saudara. Kelihatannya dia melihat, tapi sesungguhnya dia tidak bisa melihat. Tapi kita sedang menghampiri Tuhan yang hidup.
Ya, berarti kan masih bisa ada interaksi, artinya ada hubungan dari hati ke hati, bisa. Itu sebabnya saudara-saudara, kenapa kita merindukan adanya perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena saudara dan saya sedang beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Walaupun hari ini kita memperingati kematiannya lewat tubuh dan darah Yesus, tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah yang hidup. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Ibadah menjadi sesuatu yang sangat punya pengaruh yang besar untuk hidup kita. Saudara, 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10, Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Perhatikan, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam seluruh aspek hidup kita, itu bisa bersentuhan dengan namanya ibadah. Ya, berguna dalam segala hal, seluruh aspek hidup kita sesungguhnya bersentuhan dengan ibadah. Dalam ibadah itu mengandung janji. Alkitab berkata, janji di masa kini. Itu yang pertama. Karena apa? Janji yang sekarang ini, janji di masa kini. Karena di dalamnya ada pengharapan kepada Allah yang hidup. Di dalam ibadah itu mengandung janji. Janji yang sekarang ini, pagi ini. Janji di masa kini, Alkitab berkata, di dalamnya ada pengharapan kepada Allah yang hidup. Wow, kalau seperti ini berarti harusnya ibadah itu membuat kita itu makin bergairah. Kenapa? Karena dalam ibadahmu itu mengandung janji. Di dalam janji di masa kini, sekarang ini kalau lebih spesifik lagi, pada saat pagi hari ini, saudara dikatakan di dalam ibadah ini ada pengharapan kepada Allah yang hidup. Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah ternyata ada pengharapan di dalam Allah yang hidup, Alkitab berkata. Ya. Jadi di rumah Tuhan ini saudara sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Saudara ada pengharapan dengan Allah yang hidup. Apapun pergumulan Anda, ketika Anda sedang bersekutu dengan Allah yang hidup, makanya dikatakan ada pengharapan, masih ada pengharapan. Bukannya tidak ada pengharapan, tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara sedang beribadah kepada Allah yang hidup, Alkitab berkata, di situ di dalamnya masih ada pengharapan. Masih ada harapan, saudara. Jangan berputus asa. Jangan cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan yang justru membatasi kuasa Tuhan. Sebab Dia berkata, aku melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kau pikirkan, daripada apa yang kau doakan. Jangan membatasi Allah di tengah-tengah peribadahan saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, aku sudah berusaha ini, berusaha itu, berusaha ke sana, berusaha ke sini. Ya, saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga, sudah habis-habisan. Tapi ingat, di dalam ibadah mengandung janji di masa kini. Apa janjinya? Ada pengharapan kepada Allah yang hidup di dalam ibadah. Kenapa tidak saudara antusias? Ya, karena apa? Masih ada pengharapan di dalam Yesus. Hari ini ketika saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus,
dalam pergumulan saudara, di balik pergumulan saudara, masih ada pengharapan, masih ada pengharapan, masih ada harapan. Dalam setiap pertemuan ibadah yang kita lakukan di tempat ini, masih ada pengharapan yang Allah akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Yang sudah disucikan, yang sudah dibersihkan hati nurani kita lewat darah Yesus. Ingat, di masa kini, pagi hari ini masih ada pengharapan dalam ibadah saudara. Sebab engkau sedang beribadah kepada Allah yang hidup. Dia ngerti apa yang menjadi kerinduan saudara. Dia ngerti apa yang menjadi keinginan saudara. Dia ngerti tentang perasaanmu. Dia ngerti karena dia Allah yang hidup. Sama seperti ketika kita punya orang tua akan sensitif, orang tua akan ngerti kok. Anak ini dalam keadaan yang baik dan di dalam keadaan yang kurang baik. Dilihat dari raut wajahnya, dilihat dari perilakunya. Bisa nampak saudara, kenapa sih hari ini kamu kok tidak semangat seperti hari-hari sebelumnya? Biasanya nggak seperti itu saudara. Tuhanmu tuh kayak gitu. Karena dia Tuhan yang hidup, dia ngerti saudara. Itu janji di masa kini. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 Alkitab berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya itu setia. Dia yang berjanji itu setia. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Saudara, Ibrani 10 ayat 23. Kita saudara harus teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapanmu. Sebab Tuhan yang hidup itu, dia menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah bohong sama saudara dan saya. Yang kedua, janji di masa yang akan datang. Jadi ibadah itu ternyata berguna dalam kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Alkitab berkata, apa di masa datang? Ibadah itu tidak akan ada laknat lagi. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga, Wahyu 22 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Janji di masa yang akan datang, dalam pertemuan ibadah itu tidak akan ada lagi laknat. Tidak ada saudara. Kalau mungkin hari-hari ini mungkin saudara masih merasakan sesuatu yang menindih kita. Mungkin oleh karena beban berat, oleh karena sakit penyakit. Itulah ibadah kita selama di dunia ini yang masih dikuasai oleh dosa. Tapi kelak ibadah saudara di masa yang akan datang tidak akan ada lagi yang namanya laknat. Tidak akan ada lagi yang namanya beban dalam hidup kita. Tetapi benar-benar saudara sedang menikmati kualitas ibadah yang sangat luar biasa bersama Allah yang hidup. Di situ kita bisa bertemu face to face, muka dengan Tuhan kita yang selama kita hidup masih samar-samar. Tapi apa yang dia kerjakan bisa engkau rasakan. Tidak ada laknat. Saudara, yang kedua, janji di masa yang akan datang berkaitan tentang ibadah. Fokus penyembahan itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada malaikat sekalipun. Wahyu 22 ayat 8-9 Alkitab berkata, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku melihat dan mendengarnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat, perhatikan, yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, yaitu malaikat, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah siapa saudara? Allah. Fokus penyembahan kita hanya kepada Allah, bukan kepada malaikat sekalipun. Ini perlu menjadi perhatian khusus.
Saudara, hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan yang hidup saja fokus penyembahan kita, bukan kepada malaikat sekalipun. Ya, karena malaikat bukan Allah. Fokus penyembahan kita tidak hanya kelak ibadah kita di masa yang akan datang, masa kini sekalipun, pusat atau fokus ibadah saudara dan saya harus hanya kepada Allah, bukan kepada oknum atau pribadi yang ada di dunia ini. Mungkin ada orang yang mengkultuskan hamba-hamba Tuhan, oleh karena mungkin wow pelayanannya, sehingga pusat penyembahannya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hamba Tuhan. Hati-hati saudara. Jangankan kepada hamba Tuhan, kepada malaikat sekalipun itu tidak berkenan. Pusat penyembahan saudara dan saya hanya kepada Tuhan yang hidup. Sembahlah Allah. Nah, yang berikutnya, tujuan ibadah itu pada hakikatnya menjadikan hati kita itu dekat kepada Allah. Saudara lihat, tujuan ibadah itu pada hakikatnya menjadikan hati kita itu dekat kepada Allah. Lihat Yesaya 29 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau ini yang terjadi, tragis saudara. Pada hakikatnya ibadah itu justru mendekatkan hati kita itu kepada Tuhan. Kalau posisi hidup kita ketika dalam ibadah justru kita merasa jauh dengan Tuhan, padahal kita nyanyi loh saudara, padahal kita berdoa loh saudara. Apa yang dituliskan di kitab Yesaya ini bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen pada akhir zaman ini. Kelihatannya mereka beribadah kepada Tuhan, mereka memuliakan kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika hatinya jauh dengan Tuhan, maka ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang gagal. Tapi ibadah yang berhasil adalah yang justru mendekatkan hatimu dengan hati Tuhan. Ya, tragis kalau di gereja hatinya jauh dengan Tuhan, saudara. Tapi harusnya dalam ibadah hatimu makin dekat dengan Tuhan. Saudara, yang berikutnya Alkitab berkata dalam kitab Ibrani tadi, berjerih payah dan berjuang supaya dapat menghasilkan ibadah yang berkualitas. Ini penting. Ayo sama-sama kita, tidak hanya pelayan-pelayan Tuhan, berjerih payah dan berjuang, semua kita yang mengambil bagian di dalam ibadah, berjerih payah dan berjuang supaya dapat menghasilkan ibadah yang berkualitas. Mungkin tidak pernah terpikirkan, tetapi ini hati Tuhan. Supaya ibadah yang kita lakukan justru membuat kita, hati kita, setiap kita makin dekat dengan Tuhan, saudara. Rasanya kalau ibadah itu, hati ini benar-benar penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan bereskan, ada sesuatu yang Tuhan tuntaskan dalam pergumulan kehidupan kita. Ayo berjerih payah, berjuang, supaya menghasilkan ibadah yang berkualitas. Yang terakhir, saudara, pengampunan itu terjadi lewat peristiwa salib. Pengampunan itu terjadi lewat peristiwa salib. Ibrani pasal 9 ayat 12 Alkitab berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Perhatikan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Siapa yang melakukan? Yesus Kristus di atas kayu salib. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya pengampunan itu terjadi hanya lewat peristiwa salib. Darahnya yang tercurah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, memberikan pengampunan kepada kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 Alkitab berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya
Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki, Tuhan menghendaki ini hati Tuhan, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini hati Tuhan, lewat peristiwa salib, lewat darah Yesus Kristus. Hati Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa, tapi semua orang diselamatkan dan bertobat. Ini hati Tuhan. Itu sebabnya ayo hormati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama-sama. Saya serahkan kepada Pak Lukas untuk memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Ada di antara saudara-saudara yang belum mengambil hosti dan anggur, saudara cukup angkat tangan, nanti akan dibantu oleh para majelis. Sudah semua ya? Ya, mari kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya minta para hamba Tuhan dan para majelis bisa maju ke depan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Persiapkan diri kami agar supaya perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat kekuatan dan kesembuhan bagi kami yang sakit. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami agar hari ini kami boleh berkenan untuk menerima perjamuan kudus dan menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, dengarlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Mari saudara-saudara kita
bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu di dalam kehidupan kami. Sebuah persekutuan yang unik dan ajaib bagi kami. Ketika Engkau di sorga yang penuh dengan kemuliaan, rela menjadi manusia, bahkan tubuhmu terpecah-pecah, darahmu tercurah untuk keselamatan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang peduli dengan kami, yang rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kami, sehingga kami orang yang berdosa, yang seharusnya binasa, yang seharusnya di dalam kematian yang kekal. Tapi oleh karena kasih-Mu yang tidak dapat kami pahami, oleh karena kasih-Mu yang melampaui akal dan pikiran kami, maka Engkau rela memberikan tubuh dan darah-Mu untuk keselamatan kami. Oleh sebab itu Bapa di dalam sorga, selayaknya kami selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Selayaknya kami selalu bersyukur untuk pengorbanan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Lewat pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Dan ketika kami diselamatkan, kami tidak saja memiliki kehidupan yang kekal, tapi juga kami memiliki kehidupan yang baik dan diberkati Tuhan di dalam dunia ini. Ketika kutuk diangkat dari kami manusia sebagai orang yang percaya kepadamu, maka Tuhan mengganti dengan berkat yang luar biasa di dalam
kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Dan pagi ini Tuhan, kami memperingati pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan kami, pengorbanan-Mu yang sudah mengubah kehidupan kami. Kami yang seharusnya binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya makna perjamuan Tuhan pada pagi hari ini terus menjiwai kehidupan kami, sehingga ketika kami kembali ke dalam aktivitas kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami, atau di tengah-tengah komunitas dimanapun kami ada, kami bawa terus semangat pengorbanan Tuhan. Kami bawa terus semangat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang akan menjiwai setiap aktivitas kehidupan kami, aktivitas di dalam keluarga kami, aktivitas dalam usaha dan pekerjaan kami, dan aktivitas dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi garam dan terang dunia, surat Kristus yang terbuka, yang oleh kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Demikian pula Bapa di dalam sorga, pagi ini kami membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, bagaimanapun kondisi kesehatan mereka, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi mereka, Engkau melawat mereka, sehingga kelemahan tubuh yang mereka alami tidak membuat iman mereka lemah. Tubuh boleh lemah, tetapi iman tetap kuat di dalam Tuhan, untuk menantikan pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Engkau melawat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan, tambah-tambahkanlah iman dan kekuatan mereka, sehingga meskipun dalam situasi yang kurang baik bagi tubuh mereka, tapi iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Semua pengobatan yang sedang mereka jalani, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau jadikan itu sebagai alat di tangan Tuhan, baik sarana medis yang mereka gunakan, ataupun obat-obat yang mereka konsumsi. Tuhan, ubah semuanya itu menjadi cara Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan setiap kelemahan tubuh yang dialami oleh saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya mereka akan menikmati dan merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam akan diambil. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin disampaikan dalam warta jemaat. Yang pertama, ada satu lagi saudara kita yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, yang belum sempat dicetak di warta jemaat beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah Bapak Sugiarto atau Bapak Ciyongpo. Beliau ini adalah suami dari Ibu Esther Kevlin, papa dari Kevin, kemudian Yome, Jocelyn, ya dancer, siapa lagi satu itu? Ya, Vincent, ya, dan sudah dimakamkan hari Rabu tanggal 2 November. Dan untuk kesekian kalinya pula kami menyampaikan simpati kepada keluarga disertai doa, kiranya Tuhan terus akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kemudian dukung dalam doa untuk ketiga pasangan calon mempelai yang akan mengikuti upacara pernikahan, pemberkatan nikah. Yang pertama, saya mohon kalau yang saya sebutkan hadir untuk bangkit berdiri untuk dikenal oleh jemaat. Yang pertama, pasangan antara Hans Christian dan Magdalena yang akan mengikuti upacara pernikahan besok hari Sabtu tanggal 12 November. Apakah ada? Yang kedua, pasangan antara Dani Setiawan dan Desti Amalia Puspasari yang akan
diberkati pada tanggal 3 Desember. Silakan Kodani. Ya, soundman kita. Oke, dan sebelah. Bisa shoot tuh dia. Oke, dukung dalam doa. Terus yang kedua, pasangan Ong Yosi Setiawan dengan Chan Grafira Oktarian Santoso yang akan diberkati pada tanggal 10 Desember. Silakan bangkit berdiri, Ong Yosi dan Evi panggilannya ya, populernya. Ada? Tidak ada. Ya, dukung dalam doa untuk ketiga pasangan ini, kiranya Tuhan akan menyatakan berkat-Nya atas mereka. Ya, ada kematian, ada pernikahan, ada kelahiran. Nah, kami juga menyampaikan selamat berbahagia untuk pasangan Ricky dan Pinky. Ya, telah lahir anugerah Tuhan melalui keluarga ini anak Faivel Denver Budianto yang lahir pada hari Sabtu yang lalu. Ini anak adalah cucunya Kong Beni Budianto. Ya. Ya, itu. Terus apa lagi? Ya diumumkan kalau saudara ikuti di Warta Jemaat, mulai tahun depan ada perubahan jam ibadah, khususnya ibadah pagi. Yang biasa kita lakukan jam 7, ini akan maju sedikit jam setengah 7, lebih awal. Ya, kemudian ada beberapa perubahan-perubahan yang lain, saudara bisa ikuti di dalam Warta Jemaat. Ya, itu saja. Kemudian saya persilakan yang berulang tahun dari tanggal 31 sampai hari ini, silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama. Silakan. Ada? Mana? Ya, satu. Ada di, ya Floren. Ya, betul Floren? Floren atau Tasya? Oh, Tasya. Tak kelihatan. Iya, ada lagi Ibu Anna Endang. Iya, oke. Ada lagi? Oke, cukup. Mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, terima kasih untuk karya perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Bahkan ketika kami mengingat dan merayakan kembali hari jadi kami, hari ulang tahun kami, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, ketika anak-anak-Mu kembali mengingat akan karya Tuhan di hari ulang tahun mereka, Tuhan sekaligus akan menyatakan berkat-Mu sesuai dengan iman percaya mereka kepada Engkau. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima, untuk senantiasa dapat menikmati pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara engkau, Tuhan memegang masa depan cita-citamu, memegang hidupmu dan memberkati engkau senantiasa. Dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan, kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Oh iya, lupa saya. Ada yang baru pertama kali datang? Hadir? Ya, enggak ada ya? Belum ada. Oke, cukup. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya. Kami benar-benar bisa menerima berkat dari Tuhan melalui firman, dan sekaligus kami bisa mempersekutukan diri kami dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan, hari ini pun kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat-berkat Engkau sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan.
kiranya Tuhan juga akan kuduskan supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami dengan berkelimpahan agar kami boleh menjadi orang yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan di dalam mengelola akan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambil menceritakan kasih-Mu, ku mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, ku tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes, kasih setiamu tak pernah